Halo, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Billy Jabar Solibina dari Departemen Teknik Sipil Angkatan 2025 dengan NRP 50122511090. Dan pada video mini teaching kali ini saya akan membahas satu tipe soal yang sering banget sih muncul di ETS, evaluasi tengah semester, maupun EAS, evaluasi akhir semester di mata kuliah Kalkulus 1, yaitu tentang materi bab 3 mengenai limit dan kekontinuan. Langsung aja kita lihat pada contoh kasusnya. Pertanyaannya adalah, dapatkan semua nilai A sehingga fungsi berikut ini continue di setiap bilangan real. Dan ini fungsinya ada dua ya, dia berbentuk sepotong-sepotong atau piecewise. Yang pertama dia berupa fungsi parabola dan satunya ada fungsi trigonometri. Yang keduanya berbeda domain X-nya. Yang satunya dia X lebih dari sama dengan satu dan satunya X kurang dari satu. Oke, sering banget ketika kita lihat soal kayak gini, kita langsung refleks nih, masukin aja rumusnya, dan kita langsung cari hasilnya berapa. Tapi sebelum itu, aku pengen banget kita bedah dulu logika di baliknya, supaya kita tuh paham, nggak cuma dapat hasilnya, tapi kita juga paham sama konsep dasarnya. Nah, di soal ini, fungsi piecewise, aku mau kita bayangkan fungsi ini seperti dua ruas jalan tol. Aku suka banget sama analogi ini, tapi daripada bayang-bayangin, aku udah ada gambarannya sedikit. Seperti ini. Oke, baik. Pada analogi ini, ada dua tol di ruas kiri dan ruas kanan yang kita mau mereka terhubung atau continue. Di mana ruas jalan di sebelah kiri, di mana dia itu kurang dari satu kan, kita mau di titik X sama dengan satu. Berarti di sisi kirinya adalah X kurang dari satu yang diatur oleh fungsi yang kurang dari sama dengan kurang dari satu, yaitu sin X min satu plus X pangkat 3. Sedangkan untuk ruas jalan yang sebelah kanan atau X yang lebih dari sama dengan satu diatur oleh fungsi yang parabola. AX kuadrat min 3. Supaya apa tadi? Permintaannya kita maunya dia continue. Artinya adalah mobil ini bisa lewat dari kiri ke kanan mulus tanpa adanya kayak celah, adanya lompatan, adanya terputus. Nah, ujung jalan dari kiri dan ke ujung kanan ini harus ketemu dong, supaya mobilnya bisa lewat dengan ketinggian yang sama pada titik persambungannya, yaitu di X sama dengan satu. Jadi kalau kita gambarkan ketika dia continue seperti ini ya. Nah, continue, nempel. Jadi mobilnya ini bisa pindah ke kanan. Nah, tapi gimana sih kita bisa nerjemahin logika dengan ketinggian yang sama ini? Ketinggiannya kan sama ya. Gimana sih? Ke dalam bahasa matematika yang formal. Kita bisa langsung buka aja di buku Diktat Kalkulus 1 yang bisa kalian beli dari Departemen Matematikanya ya pada halaman 99, definisi 3.4.1, bagian di bawah. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di X sama dengan C apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang ketiga kita bisa baca ya, yaitu limit X mendekati C, fx itu sama dengan fc. Nah, tapi coba kita perhatiin, kita kan punya dua fungsi ya. Gimana sih kita bisa ngitung masing-masing ruas kiri dan ruas kanannya? Bisa nggak sih kita langsung substitusi aja X-nya sama dengan satu ke fungsinya masing-masing? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena fungsi kita ini kan piecewise. Aturan dan rumusnya itu beda-beda nih buat kedua fungsi ini. Satunya hiperbola, sorry, satunya parabola, satunya trigonometri. Mereka tuh punya tren yang berbeda. Mereka punya gradien kelakuan yang berbeda. Disinilah kita pakai konsep dasar limit, yaitu suatu limit dua arah, arah kiri, arah kanan, limit fx x mendekati satu, baru dikatakan ada. Hanya jika limit dari kiri dan limit dari kanan itu nilainya sama. Nah, kalau kalian bisa lihat di halaman 100, yang bagian bawah juga, ada syaratnya, yaitu limit x mendekati satu minus atau dari kiri fx sama dengan limit fx dengan x lebih mendekati satu plus, di mana itu maksudnya dari kanan ya, adalah f1. Artinya apa? Limit kiri ini harus sama dengan limit yang kanan dengan nilai fungsinya di titik itu. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih semua. Udah dapat nih. Kata pertama cari yang dari kiri dulu ya.
limit X mendekati satu min, Fx sama dengan, kita masukkan, yang kurang dari satu kan dia diminta di sebelah kiri. Sisi yang kiri adalah yang trigonometri. Kita masukkan sin X min satu tambah X pangkat 3. Sekarang kita substitusi ya nilai satunya ke dalam fungsinya. Sin X-nya kita bagi jadi satu. Satu min satu tambah satu pangkat 3. Berarti sisanya adalah sin nol tambah satu pangkat 3 ya. Sin nol ada nol, nol ditambah satu adalah satu. Kita dapat nih limit fungsinya yang sebelah kiri. Sekarang kita cari yang sebelah kanan ya. Limit fx untuk x yang mendekati satu dari kanan sama dengan, kita masukkan yang sebelah kanan yang mana? Yaitu yang fungsi yang parabola ya. Ax kuadrat min 3. Sekarang kita substitusi nih angka satunya ke dalam fungsinya kita. A satu kuadrat minus 3 berarti A min 3. Nah, udah nih, kita dapat nih limit X mendekati satu dari kiri dan yang dari kanan. Kita balik ke syarat pertamanya, di mana nilainya itu sama, supaya mereka bisa continue. Maka kita boleh samain nggak sih? Yang dari kiri yaitu satu dan yang dari kanan adalah A min 3. Kedua ruas kita tambahkan 3 ya. Satu tambah 3, yang sisi kanan A min 3 plus 3. Kita dapetin nilai A adalah 4. Nah, sudah kita dapetin nih jawabannya. Jadi, secara visual di grafik, jadi saat X-nya kurang dari satu, kurva itu mendatangi dari kiri ya. Dia mendatangi koordinat 1,1. Ini berarti satu ya di sini. Nah, mereka bertemu di 1,1. Supaya parabola yang AX kuadrat min 3, atau kalau kita masukin A-nya 4 jadi 4X kuadrat min 3, itu nyambung dari titik 1,1 dengan nilainya harus bernilai 4 gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman ketika ngerjain soal fungsi pisuas kayak gini, itu jangan cuman ngafalin rumusnya. Oh, rumusnya, oh tinggal limit kiri samain limit kanan. Tapi kita juga harus paham sih gimana logikanya di titik batasnya itu. Jadi sekian video mini teaching dari saya. Saya Willy Jefferson Limina. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.